Halo semuanya, selamat datang di sesi podcast spesial kami untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Studium General Telkom University Purwokerto. Betul banget, Rafael merasakan beliau yang luar biasa dari Bapak Dr. Mai selaku Sekretaris Jenderal Komdiki beberapa waktu lalu. Hari ini kita bertiga bakal membedah topik yang lagi panas-panasnya, artificial intelligence atau penyelesaian buatan di Indonesia. AI ini bukan cuma soal ChatGPT atau robot canggih ya. Dampaknya itu juga nyata dan merambat ke 4 pilar utama: teknik sosial, ekonomi, dan pastinya regulasi. Kita akan bahas tuntas semuanya hari ini. Ya oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dari kacamata kita nih sebagai mahasiswa teknik telekomunikasi. Ya, gimana sih dampak teknis dan ekonomi AI di Indonesia menurut para kakak? Dari sisi teknik telekomunikasi, pemrosesan AI itu butuh infrastruktur yang raksasa. Kita butuh data center yang besar, bandwidth yang super lebar, dan latensi internet yang sangat rendah. Infrastruktur Indonesia, terutama pemerataan 5G di luar Pulau Jawa, masih harus lembut banget untuk menopang kebutuhan teknisi ini. Ya, setuju sih, AI itu ibarat pedang bermata dua. Karena di satu sisi ini kita butuh resource yang besar, tapi di sisi lain AI itu sangat membantu untuk network optimization. Jaringan yang tadinya diatur manual, sekarang bisa pakai AI untuk memprediksi traffic secara real time. Nah, bicara soal infrastruktur yang butuh biaya besar, ini menyambung ke dampak ekonominya. Gimana tuh ya? Nah, dari sisi ekonomi, AI ini jelas game changer, efisiensi industri naik gratis. Perusahaan inovasi sampai e-commerce bisa memotong biaya operasional lewat otomasi. Tapi tantangannya ada di diskusi lapangan kerja. Banyak profesi repetitif yang mulai tergantikan. Ya benar sih, itu ketakutan utama masyarakat. Tapi ingat ya, AI itu juga menciptakan lapangan kerja baru. Profesi seperti AI engineer atau data scientist. Sekarang juga profesi itu sangat dicari. Yang intinya manusianya yang harus mau upskilling atau upgrade skillnya. Menyambung omongan Rafael soal manusia yang harus upskill. Ini membawa kita ke pilar sosial. AI benar-benar mengubah cara kita bersosialisasi. Tantangan terbesarnya di Indonesia adalah kesenjangan literasi digital masyarakat. Iya betul sekali Dik. Karena bayangkan aja ya, masyarakat itu kan melek teknologi, bisa pakai AI buat riset dan juga kerja. Tapi bagi yang literasinya digitalnya kurang, AI itu malah jadi ancaman. Sebagai contohnya, penyebaran hoax lewat teknologi deepfake. Karena makin kesini itu makin mulus. Nah, belum lagi algoritma AI di media sosial. Karena orang Indonesia aktif banget bermain sosmed. Algoritma ini sering bikin gambar kita cuma disuapi informasi yang kita suka saja. Yang akhirnya memicu polarisasi di masyarakat ketika berinternet menjadi PR sosial dan serius banget. Dan jangan lupa soal bias data. AI kan belajar dari manusia. Kalau data awalnya sudah bias, AI akan menghasilkan kesimpulan yang diskriminatif. Makanya akal sehat dan kontrol manusia tetap jadi kunci utama di lingkungan sosial. Iya, karena dampaknya semasif itu, baik secara teknis, ekonomi, maupun sosial. Gak mungkin dong teknologi ini dibiarkan tanpa aturan. Nah, Dikini, menurut kamu gimana sih soal regulasi AI di Indonesia saat ini? Nah, ini nih poin paling penting yang ditekankan oleh Bapak Dr. Insinyur Ismail dari Kementerian Pembangunan. Tantangan terbesar regulator di seluruh dunia adalah teknologi selalu berlari lebih cepat daripada hukumnya. Wah, fakta yang sangat menarik ya. Terus langkah konservatif di Indonesia di mana sekarang? Pemerintah lewat Komdiki sedang merumuskan kebijakan yang sifatnya agile atau tangkas. Saat ini
kita bertumpu pada Undang-Undang Perlindungan Data atau bisa dibilang itu PDPR. Ini penting banget karena AI untuk menyedot banyak data. Kalau nggak dilindungi, kedaulatan data masyarakat itu bisa bocor. Tapi apa itu cukup? Karena kan AI itu bisa menciptakan gambar atau teks baru. Hak cipta dari karya desain AI gimana, bro? Dia tuh kayak misalnya tuh Indonesia sedang mematangkan surat edaran tentang etika kecerdasan artifisial. Karena hukum kita ke depan tidak boleh mematikan inovasi startup lokal, tapi juga wajib melindungi warga negara secara hukum dari penyalahgunaan AI ini. Iya, luar biasa ya dari diskusi yang sangat insightful hari ini. Jadi kalau bisa kita simpulkan, dari kacamata teknik nih, AI itu mendorong Indonesia untuk mempercepat pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Nah, dari sisi ekonomi dan sosial, kuncinya ada pada adaptasi manusia. Masyarakat Indonesia harus berani belajar dan upskilling agar kita tidak menjadi korban diskusi dan misinformasi. Dan dari sisi regulasi, kita butuh hukum yang responsif, kolaborasi antara praktisi IT, masyarakat, dan pemerintah adalah jalan keluar terbaik. Baiklah, sekian pembahasan yang mendalam kami mengenai tantangan dan dampak AI di Indonesia. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi pemenuhan syarat lulusan UAS Studium General kami. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.